Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ambil mata kuliah manajemen project. Jadi seperti apa yang sudah saya janjikan tadi pagi, kesempatan ini saya akan membahas tentang berbagai hal hasil refleksi dari mahasiswa, termasuk juga nanti kita akan eh, coba bahas sedikit persiapan untuk UAS ya, karena minggu depan kan sudah ujian akhir semester teman-teman. Oke, saya share di mana nih? Sebentar, saya buka dulu ya. Oke, oke teman-teman. Jadi hasil refleksi yang sudah diisi dari Mas Faris, Nur Muhammad Syaifuddin, Muhammad Nur Govinda, Mujtahid, Ahmad Noval Fadilah, dan Rian Aryawan. Begitu ya, sudah saya inikan. Terima kasih sudah ada yang sudah mengisi, walaupun ini ada sesuatu yang kurang pas gitu ya sebetulnya dengan perkuliahan kita yang sudah dipelajari sama teman-teman di sini. Ini juga sudah oke. Saya mau bahas tentang apa yang ingin Anda ketahui lebih jauh gitu ya dari materi perkuliahan di saat ini. Gitu ya. Pertama, ada yang ingin paham lebih jauh tentang startup karena dapat menjadikan kita belajar untuk membuat proyek startup sendiri. Jadi kalau untuk bagaimana membangun sebuah startup, sebetulnya tidak kita bahas di dalam perkuliahan ini, namun akan saya sampaikan beberapa poin, begitu ya, bagaimana kita membangun startup, sehingga nanti teman-teman juga bisa mengkonektingkan, dihubungkan dengan proyek manajemen. Oke. Ya, pertama, teman-teman semua, ketika bicara startup, ini pada dasarnya bisa diambil kesimpulan terkait dengan perusahaan baru yang baru berdiri. Biasanya startup itu dikatakan perusahaan yang berdirinya kurang dari 3 tahun. Ya, ada beberapa yang seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalkan mau mengikuti kompetisi atau apapun startup di pemerintah maupun di swasta, itu berdirinya seharusnya tidak lebih dari 3 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita mau membuat startup? Pertama, langkahnya adalah kamu harus bisa mengidentifikasi problem apa yang ingin diselesaikan dari startup. Problem apa yang ingin diselesaikan itu yang memang menjadi masalah yang penting dan sering gitu ya dialami oleh calon customer Anda. Karena pada dasarnya kita membangun startup itu bukan semata-mata membangun bisnis begitu ya, tapi lebih kepada paling mendasar adalah membangun sebuah solusi yang dibutuhkan oleh customer, memberikan solusi yang dibutuhkan oleh customer. Gojek itu untuk menyelesaikan permasalahan customer yang ingin mencari transportasi secara mudah. Ya. GoFood, orang ada yang malas keluar, gitu ya, sehingga untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut dia mau bayar, ya kan? Yang offline misalkan warung, kenapa sih ada orang yang buka warung? Karena ada yang punya masalah, butuh makan tapi nggak mau masak, makanya dia mau bayar untuk menyelesaikan masalahnya itu. Startup yang lain pada dasarnya berangkatnya dari problem yang dimiliki oleh calon customer. Dan pastikan problem itu dimiliki oleh customer itu kalau dia mencari solusi dan startup Anda yang memberikan solusi itu, pastikan startup Anda itu memberikan solusi yang dibutuhkan oleh mereka. Bukan semata-mata saya mau bikin startup seperti ini, enggak. Makanya
di dalam membangun startup itu ada proses yang namanya validasi. Jadi mulai dari idenya divalidasi, model bisnisnya divalidasi, produknya juga divalidasi, gitu ya, terus marketnya divalidasi, benar enggak, gitu ya. Dan juga bisa kita lihat seberapa sering juga, gitu ya, untuk apa namanya calon customer Anda memiliki masalah itu, ya. Itu ya, Mas. Terus setelah itu tentunya setelah ada proses validasi, maka perlu dipastikan juga fitur produknya apa saja, gitu kan. Terus apa lagi ya, finansial analisisnya gimana, strategi pemasarannya gimana, gitu ya, finansial analisisnya gimana. Nah, kalau mau dihubungkan dengan project management, ketika di sana startup-nya adalah berbasis di digital, maka nanti kan ada istilahnya di dalam product development itu MVP, minimum viable product, yang perlu diatur bagaimana mengerjakannya. Ya, kalau ini layanan digital berbasis IT, sudah belajar project management IT, gitu ya, ya sudah diselesaikan saja. Secara keseluruhan fitur-fiturnya apa saja, rencana pengembangannya gimana. Nah, untuk MVP-nya sampai di titik mana, ya diaturlah project manajemennya, gitu kan. Kalau kalian sebagai founder, apakah merekrut programmer sebagai karyawan ataukah outsource, gitu. Yang penting saya bisa apa namanya? Yang penting saya mau buat seperti ini, gitu, dibuatkan berapa bayarnya, gitu. Kalau menjadi co-founder, nggak usah digaji, sama-sama apa namanya bercapek-capek ria, gitu, membangun startupnya, bisa-bisa saja. Karena dalam membangun startup itu butuh gabungan beberapa pihak. Satu paham produknya, satu paham bisnisnya, itu minimal. Ya, tapi ada beberapa yang paling tidak di apa namanya 3 orang ya, tiga bukan 3 orang nih, 3 pihak lah, gitu ya. Ada yang paham produknya, ada yang paham apa namanya kaitannya dengan bisnisnya, pemasarannya seperti apa, gitu ya, sampai ke manajemen pengelolaannya seperti apa. Itu ya kalau dihubungkan dengan startup. Sehingga manajemen proyek IT itu sebetulnya akan ada keterkaitan dengan bagaimana membangun startup di tahapan pengembangan produknya. Ya. Oke. Materi perkuliahan ini sudah cukup. Oke, terima kasih. Saya ingin mengetahui bagaimana agar proyek bisnis ini dapat dikembangkan bukan hanya lokal tapi di seluruh dunia. Karena menciptakan bisnis yang bisa meluas ke seluruh dunia merupakan salah satu impian saya. Bagus gitu ya. Dimulai dari sekarang, dimulai dari lokal, baru menjadi regional, nasional, bahkan bisa mendunia untuk internasional. Gitu kan? Silahkan kalian mau bereksplorasi di dunia proyek apa? Kan ya itu toh. Di dunia mau bangun startup, bisa-bisa saja. Begitu. Gitu ya. Beberapa materi insya Allah sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan project management secara internasional, makanya saya sudah pernah nge-share ini juga ya, SKKNI ya teman-teman ya, silahkan dicari kalau yang belum ini, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI tentang Project Management TIK. Itu standar di semua elemen orang IT. Ingin tahu lebih dalam tentang mata kuliah manajemen proyek, lah ini masih nggak jelas nih, gitu. Yang mana, gitu ya. Jadi nggak bisa kita bahas juga ya. Ingin mempelajari lebih dalam tentang manajemen proyek IT dari berbagai referensi yang ada, silahkan eksplorasi, begitu ya. Cari referensi-referensi pendukung terbaik yang bisa mendukung pengetahuan Anda tentang manajemen proyek. Saya ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan bagaimana menyusun analisa proyek IT dan KAK yang benar dan dengan kalimat yang lebih mendalam. Jadi teman-teman semua, ya, untuk melakukan analisa proyek IT banyak parameter yang perlu diperhatikan.
Pertama terkait dengan sumber dayanya sendiri. Kita bisa nggak mengerjakan proyek itu? Kalaupun kita secara sumber daya tidak punya, apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya itu? Saya tidak punya programmer yang tersertifikasi. Berarti untuk kegiatan proyek ini karena mensyaratkan ada programmer yang tersertifikasi, ya berarti harus cari orang yang tersertifikasi, kan begitu kan? Terus analisa proyek itu bukan semata-mata berdasarkan dari laba dari proyek itu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Beberapa faktor misalkan terkait dengan apakah proyek IT itu bisa berkelanjutan. Kalau enggak, ya kalau enggak ada anggarannya enggak mencukupi, ya abaikan atau tinggalkan. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa oh ini sudah lama nih kerjasama dengan kita, saat ini anggarannya kecil, begitu, atau kebalikannya, ini baru kerjasama dengan kita, tapi perencanaannya ini akan menjadi besar nih, makanya kita kembangkan dulu yang sekarang, yang ringan-ringan dulu saja, begitu ya. Biayanya nggak terlalu menarik secara penganggaran, tapi kita tahu beberapa tahun ke depan ini akan menjadi core, ini akan menjadi fondasi bagi fitur-fitur yang lain. Di tahap pertama, impas pun nggak apa-apa gitu ekstrimnya, gitu. Jangan sampai merugi lah. Impas pun nggak apa-apa kan, gitu kan. Sehingga teman-teman ketika menganalisa sebuah project ya harus secara komprehensif ya. Tidak semata-mata dilihat dari labanya atau profit, tapi dilihat juga dari keberlanjutannya, dilihat juga dari ketersediaan sumber daya kita. Sumber daya kita macam-macam ya, bisa SDM, bisa uang, gitu ya. Modal, secara modal kita nggak punya, tapi kita punya teman. Kita punya mitra, gitu, bisa aja. Terus, dan KAK yang benar. Kerangka acuan kerja, Mas, semuanya, ini sebetulnya menjadi tanggung jawab dari pemilik proyek. Kenapa teman-teman kemarin kita minta untuk mencoba menyusun kerangka acuan kerja? Karena kalian ini kan belum tentu nanti berkarir menjadi sebuah pebisnis, sebuah entrepreneur yang ngerjain proyek-proyek kan. Bisa jadi juga gitu ya, masuk ke sebuah lembaga, misalkan ASN, gitu, aparatur sipil negara, terus di situ diminta bikin KAK kan, jangan sudah pernah bikin kan, jadi bisa dilihat sebetulnya. Walaupun kemarin saya lihat kayaknya sih tidak semua mengumpulkan ya untuk analisa proyek itu yang di dalam penugasan. Padahal itu sebetulnya kita harapkan nanti mahasiswa bisa tahu, bisa dapatkan insight, dan nanti bisa ditanyakan, kan gitu kan, kalau mengalami kesulitan. Siapa tahu saya bisa memberi jawaban, atau siapa tahu juga dari pengalaman saya bisa jadikan referensi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan Anda dapatkan. Gitu ya, teman-teman semua. Terus kaitannya dengan kalimat yang mendalam, Bapak. Tuh, salah. Oh, kan ya. Ntar saya cek dulu di SIM ya, teman-teman. Ya Allah. Oh, yang di SIM tidak ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Oke. Beberapa pembahasan terkait dengan hasil refleksi dari teman-teman sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen, gitu ya. Boleh di channel yang saya upload video ini ataupun di SIM, gitu ya. Terus
yang selanjutnya saya ingin bahas tentang bagaimana untuk UAS, gitu ya. Jadi Bapak, teman-teman semua, ujian akhir semester tentunya saya berharap teman-teman nanti bisa semua materinya diperhatikan saja dari sejak awal, begitu insya Allah kan sudah saya sampaikan, begitu ya. Termasuk juga saya ingin apa namanya ya, dari materi awal sampai akhir, begitu ya. Insya Allah itu mengarah kepada teman-teman untuk bisa bikin proposal penawaran proyek. Yang kedua, di situ ada salah satu tugas yang menunjukkan teman-teman untuk membuat kerangka acuan kerja atau analisa kebutuhan proyek. Insya Allah kalau dilakukan beneran, semua itu sudah dengan lakukan, gitu ya. Tinggal nanti bagaimana penerapannya di dunia real. Itu karena kalau sudah bikin proposal, sudah bikin atau bikin KK, bahkan bisa mempresentasikan, maka di situ kan teman-teman di dalam KK pun juga sudah harusnya sudah ada timeline, sudah ada WBS, sudah ada macam-macam ya seperti yang sudah saya sampaikan. Oke ya teman-teman, saya rasa itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.